Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan. Materi pembelajaran hari ini adalah tentang Microsoft Excel ya, Microsoft Excel. Microsoft Excel ini adalah aplikasi yang merupakan bagian dari paket Microsoft Office. Di mana Microsoft Office itu ada banyak ya, beberapa di antara seperti contohnya Microsoft Word yang kita gunakan untuk mengetik sesuatu ya, mengetik kata-kata, jadi pengolah pengolah kata. Ada juga Microsoft PowerPoint ya. Microsoft PowerPoint kita gunakan untuk membuat sebuah presentasi, dan yang kali ini kita pelajari adalah aplikasi Microsoft Excel, yaitu kita gunakan Microsoft Excel ini untuk mengolah angka. Jadi kalau misalnya ada penjumlahan, pengalian, menghitung rata-rata, membuat laporan keuangan dengan banyak tabel atau dengan angka-angka yang banyak, maka kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Karena apa? Karena Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka, ya, diingat ya. Baik, bagaimana cara memulainya? Mulainya setelah kita nyalakan komputernya di halaman desktop ini, ada beberapa cara. Yang pertama yang lazim kita gunakan adalah dengan cara menekan tombol Start. Kita tekan tombol Start-nya, kemudian pada bagian aplikasi-aplikasi ini kita pilih, kita cari ke bawah, scroll ke bawah, cari kata-kata Microsoft Excel atau Excel aja. Kemudian kita klik. Maka dia akan muncul, akan terbuka aplikasi Microsoft Excel-nya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ya, cara yang kedua, bisa juga kalian perhatikan pada desktop, ya, desktop itu halaman tampilan layar ini, terkadang ada yang sudah ada shortcut-nya, shortcut atau jalan pintasnya, gambar Excel, gambar aplikasi Excel-nya. Bisa kalian klik, kalau memang ada di sini. Double klik itu kliknya 2 kali di mouse ya, 1, 2. Nah, gitu. Sehingga terbuka aplikasi Excel-nya. Itu cara kedua. Cara ketiganya adalah dengan cara melalui tombol atau melalui kolom search di bawah, di kiri bawah. Kita tinggal ketik kata-kata Excel, maka dia akan muncul aplikasinya dan kita buka. Itu 3 caranya ya. Kalau di LKS itu ada juga langkah-langkahnya dengan cara klik Start, kemudian klik All Programs. All Program itu masuknya yang ini. Kemudian klik Microsoft Office, kemudian klik Office Excel 2010. Itu kalau di Microsoft Office 2010. Ini kebetulan saya menggunakan 2016. Pada dasarnya kalian untuk membukanya cari di bagian ini ya. Baik, kita lanjut di Microsoft Excel-nya. Setelah tampil begini untuk awal, maka kita pilih dulu yang blank workbook. Blank workbook artinya workbook yang atau lembar kerja yang yang kosong, blank itu kosong. Ya, kita double klik. Nah, muncul seperti ini. Itu cara membukanya. Kemudian semua aplikasi aplikasi Microsoft Excel ini kita akan gunakan untuk mengolah angka. Ceritanya setelah kita gunakan untuk mengolah angka, misalnya kita ingin menghitung 10 dikali 10 dikali 10 misalnya gitu ya. Maka berapa hasilnya di kolom ini? Caranya nanti saya kasih tahu, tapi ceritanya kita akan menghitung ini dulu lah. Nah, maka aplikasi ini file yang kita buka ini harus kita simpan. Saat kita menggunakannya harus kita simpan. Karena kalau nggak disimpan dia akan hilang. Maka cara menyimpannya adalah perhatikan di sini. Di sini ada tulisannya book 1 Excel. Nah, book 1 ini namanya adalah judul file atau title ya, title bar. Nah, book 1 berarti ini belum disimpan. Maka kita simpan dulu file ini supaya nanti nggak kehapus dengan cara klik file, simpan ya untuk menyimpan. Kemudian klik simpan, dalam bahasa Inggris adalah save ya. Kita pilih save. Kemudian kita pilih tempat. Di mana tempat kita menyimpan filenya. Kalau kita lihat di sini ada disk PC, berarti di PC yang ini. Kita klik disk PC, double klik ya. Nah, di sini muncul tempat di mana kita menyimpan. Maka untuk awal saya sarankan simpan saja dulu di dokumen, ya, di folder dokumen. Nah, klik folder dokumennya, kemudian kita kasih nama. Nah, kasih nama sesuai dengan nama kamu. Ardi.
Seperti itu. Kemudian klik save. Nah, ketika sudah begini, berarti dia sudah filenya sudah kita simpan. Apa yang kita ketik di sini, semua yang kita ketik, kemudian kita klik save, yaitu untuk menyimpan. Kita klik save. Nah, setelah begini, berarti dia tidak akan terhapus lagi. Oke, maka yang berikutnya adalah menutup atau mengakhiri Microsoft Excel. Bagaimana cara menutupnya? Nah, cara menutupnya ada beberapa cara. Yang pertama, yang pertama adalah dengan cara klik tab menu file. Ini namanya tab menu ya. Tab menu file. Kemudian kita pilih paling bawah, di bawah ada kata-kata close atau exit. Ya, di beberapa aplikasi lain disebut tulisannya exit. Close atau exit. Tinggal diklik, maka dia akan tertutup. Atau dengan cara menutup dengan tombol yang ada di kanan atas, tombol close yang ada di kanan atas. Klik, nah dia tertutup. Nah, bagaimana caranya kita membuka file yang tadi sudah kita simpan? File yang tadi kita kerjain. Nah, caranya adalah dengan mengklik window explorer-nya, ya, klik gambar folder ini, klik window explorer, kemudian tadi kita nyimpannya di mana? Ya, kita menyimpan tadi di dokumen, tulisan folder dokumen. Nah, di directory dokumen. Nah, di sini tadi kita menyimpan dengan nama Ardi, maka kita cari nama Ardi. Oke, kita buka filenya di sini dengan cara double klik pada filenya. Nah, sudah terbuka kembali ya file yang tadi kita buat. Oke, itu ya cara untuk membuka Microsoft Excel, menyimpannya, dan kemudian menutup Microsoft Excel. Kita ulang lagi dari awal supaya kalian lebih paham. Kita close. Selanjutnya, kita ulang dari awal. Nah, tugas kalian hari ini adalah membuat tabel yang isinya nama kalian. Baik, bagaimana caranya? Kita ulang ya. Pertama, klik tombol Start pada Programs, pada daftar aplikasi atau All Programs. Kita cari Microsoft Excel-nya. Kita buka, double klik atau double klik. Setelah terbuka, tampilan seperti ini, pilih yang blank workbook. Pilih blank workbook atau buku kerja yang kosong. Double klik, maka muncul halaman seperti ini. Tugas kalian membuat seperti ini, kemudian, nah, saya perkenalkan dulu beberapa nama-nama yang ada di halaman Microsoft Excel ini. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ini adalah title bar atau judul, ya, atau judul file yang sedang kita kerjakan. Yang tulisan kata-kata file, home, insert, page layout, formula, dan seterusnya, ini dinamakan tab menu. Jadi ada tab menu file, tab menu home, tab menu insert, tab menu page layout, ya, atau tab menu formula, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang penting juga harus kalian ketahui, yang tulisan A, B, C, D, E, F, dan seterusnya sampai ujung, ya, sampai XFD, ya, XFD ini disebut dengan kolom. Ingat, disebut dengan kolom. Kemudian kalau yang angka 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai ujung, sampai angka 1.048.576, ya, itu disebut dengan baris. Oke, jadi yang A, B, C, D ini disebut dengan kolom, yang 1, 2, 3-nya disebut dengan baris. Nah, kotak-kotak ini, nih, kotak-kotak ini, yaitu pertemuan antara kolom dan baris, disebut dengan sel. Nih, yang bergerak ini disebut sel aktif. Nah, ini sel ini adalah titik pertemuan antara kolom dengan baris. Kolom misalnya ini kolom D, ya, di sini baris keempat. Kolom D baris keempat. Nah, ini berarti sel. Namanya sel apa? Namanya sel D4. Gitu ya. Kalau yang ini berarti kolom sel F5. Kenapa F5? Karena dia berada di kolom F di baris ke-5. Gitu ya. Jadi ada kolom dan baris dalam Microsoft Excel.
Ini bentuknya adalah tabel, ya, workbook atau worksheet untuk satu halaman. Kemudian selanjutnya, pada kolom A, dan ini pada kolom A, baris ke-1, silahkan kamu ketik nama. Oke. Pada kolom A, baris kedua atau sel A2, kamu ketik kelas. Pada kolom A3, kamu ketik asal sekolah, misalnya begitu. Ya. Nah, lihat. Lah ini kelebihan. Bagaimana dong caranya supaya barisnya pas di ujung sini? Nah, caranya adalah arahkan kursor nih, yang bergerak ini namanya kursor, ya, atau pointer. Arahkan pointer ini, yang bentuknya plus ini, ke kolom A dan antara kolom A dan kolom B, sehingga pointernya membentuk tanda panah seperti ini. Tanda panah yang hitam, beda kan berubah tuh tanda panahnya. Plus doang, ini mah plus putih, ini plus hitam dengan ada arah panahnya kanan kiri. Setelah itu klik tahan di mouse ya atau di touchpad-nya, klik tahan, geser ke kanan. Ya ini sama saya diklik tahan. Oke, klik kiri tahan ya. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah lurus. Nah, ini kan kelebaran nih. Kita geser ke kiri. Klik tahan, geser ke kiri. Supaya kita kasih titik 2 dan supaya lurus, dia kita simpan di dalam satu kolom saja. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini silakan kalian isi dengan nama sendiri. Perhatikan ini kolom C-nya kan juga sempit ya, maka kita lebarin. Arahkan pointer ke garis antara C dan D. Di mouse-nya diklik, tahan, geser. Oke, kira-kira segini ya. Nah, kemudian kita pada sel C1 kamu isi nama kamu sendiri. Contoh, nama saya adalah M. Ardian Andi. Ya, kelasnya saya wali kelas 9C. Asal sekolahnya SMP IT Insan Mandiri. Oke, nah tugasnya adalah seperti itu aja ya. Seperti itu aja dan ini bisa kamu modifikasi, kamu bikin cantik, bikin keren dengan pakai bold, dimiringin, dikasih garis bawah ya. Atau teksnya dirubah menjadi yang keren, fontnya diubah menjadi lebih besar, dikasih warna, fontnya juga dikasih warna merah putih misalnya seperti itu ya. Ini kurang lebar jadi kita lebarin. Nah, oke. Tugasnya adalah seperti ini. Ketik nama kalian, kelas, asal sekolah gitu ya. Terus boleh dimodifikasi menggunakan tab menu home yang ada pada bagian font ini. Kalian rubah ukurannya dan warnanya juga boleh. Seperti itu aja, terima kasih. Nanti ini di capture, difotokan, kirim ke Google Classroom hasil pembuatan kalian ya. Terima kasih, itu aja. Ketemu lagi nanti di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.